Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan namanya. Kita mau mengagungkan satu nama yang besar. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya semua karena cinta kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Bapa, hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami yang terbaik dari hati kami Tuhan. Kami mau buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap aja, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari sama-sama naikkan pujian ini dalam segenap hati kita Bapak Saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap aja, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Bersama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku
kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh rala-barala-barala yashinaralamu. Terima kasih Tuhan. Oh rala-marala yashinaralabarala. Satu kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa sempurna seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh rala-maya shandarala-baralamu. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Mari katakan, kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Mari sama-sama katakan, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Oh, sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Mari sama-sama katakan, kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku
dosaku diampuni, amin. Lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku terus tiada berjalan, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kami menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Oh, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau jadi alat-Mu, oh yang selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Oh, haleluya, haleluya. Ini hati kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkan hati kami, Engkau yang pulihkan hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sempurna, Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Sama-sama katakan yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan
Mari kita bersama tunduk di dalam doa. Ya Bapa lah yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Tuhan yang begitu kami agungkan dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Bapa, kami mengucap syukur kami memiliki kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman. Bapa berkenan menolong kami dan curahkan Roh Kudus-Mu agar kami memahami dan kami mengerti setiap rencana Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan ini Bapa, agar isi hati-Mu saja yang boleh hamba sampaikan kepada seluruh umat dan jemaat yang mendengar. Kiranya kebenaran-Mu ini mengubahkan kami. Dalam nama Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita masih belajar mengenai Abraham. Kita akan belajar bagaimana janji Tuhan kepada Abraham yang begitu besar. Ya. Janji Tuhan kepada Abraham yang begitu besar, yang juga nantinya akan datang kepada kita. Di janji Tuhan kepada Abraham ini, berkat Tuhan kepada Abraham ini, juga ternyata bisa kita miliki. Berkatnya apa ya? Kita akan belajar pada pagi ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Ayat 18, Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saya lanjutkan ayat yang ke-19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, ayat 20, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, saya sudah persiapkan agar kita semua bisa mudah menangkap apa yang saya sampaikan pada pagi ini, saudara. Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki tanah yang ia janjikan itu. Bahkan Tuhan juga membuka dengan nubuatan kepada Abraham bahwa keturunannya kelak sangat banyak. Sangat banyak, bahkan bisa dibilang tidak bisa terhitung. Tuhan juga menegaskan dan memberikan agar Abraham yakin dengan apa yang Tuhan Allah janjikan kepadanya, saudara. Yaitu Tuhan juga memberikan nubuatan bahwa keturunannya akan ada di negeri dan dia akan jadi orang asing di sana selama kurang lebih 430 tahun. Tapi generasi yang keempat akan kembali ke tanah itu, saudara. Janji Tuhan yang besar ini, janji Tuhan yang luar biasa ini, dipegang Abraham dan ini dihitung sebagai kebenaran. Saudaraku, Abraham seiring berjalannya waktu, saudara, Abraham mengalami proses demi proses. Abraham seiring berjalannya waktu, saudara, Abraham menjalani dan menikmati setiap proses bersama Tuhan. Abraham seiring berjalannya waktu, Abraham diuji kepercayaannya ketika Tuhan berfirman kepadanya agar satu-satunya anaknya yaitu Ishak harus diserahkan dan disembelih. Dalam Kejadian pasal 22. Saudaraku, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham demikian, ya, bahwa keturunannya yaitu Ishak dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu setelah kejadian Hagar dan Ismail. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu,
haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi yang disebut keturunanmu yang nanti akan mewarisi tanah itu bukan keturunan dari Ismail, tapi keturunan dari Ishak. Itu juga ditegaskan di dalam Galatia nanti, saudara, dan dalam perjanjian baru bahwa yang disebut keturunan itu adalah keturunan Abraham adalah Ishak, jadi bukan Ismail. Jadi anak perjanjian itu adalah Ishak. Lalu kenapa begitu Tuhan menyatakan ini kepada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu itu Ishak? Ya, perkara budakmu yaitu Hagar, janganlah engkau terlalu memperhatikan, dengarkanlah kata istrimu itu. Tetapi dalam pasal 22, kenapa Tuhan menginginkan justru Ishak dikorbankan? Ya, di mana Tuhan? Apa sebetulnya yang ia mau rencanakan? Ini nampak membingungkan. Dan di situ Tuhan hanya memerintahkan bahwa anakmu, persembahkanlah anakmu. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dalam ayat 10, Abraham tidak sama sekali menolak apa yang Allah perintahkan, sekalipun dia tidak mengerti apa sebetulnya yang Tuhan mau. Ya, anak yang dinanti-nantikannya, anak yang dijanjikan Tuhan sendiri dan Tuhan minta dipersembahkan. Ini kan seperti hal yang konyol dan tidak masuk akal, saudara. Tetapi Abraham, saya berkata, menikmati Tuhan. Dari awal Abraham tidak mengerti apa sebetulnya yang Allah rencanakan. Dari awal Abraham dituntun Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Abraham juga tidak ngerti nantinya akan bagaimana, saudaraku. Tapi ia berani, ia tidak menunda. Ia percaya, ia penuh integritas. Dan dia berjalan seperti apa yang Allah inginkan. Termasuk ketika kepercayaannya diuji. Abraham sudah diberikan janji, aku menjanjikan engkau keturunan anak kandungmu dari istrimu yang sah. Lalu lahirlah Ishak. Dalam kemustahilan karena keduanya sudah uzur. Lalu kenapa kemudian setelah semua diberikan kepada Abraham, ternyata Tuhan ingin Ishak dipersembahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham menikmati Tuhan. Abraham juga tidak ngerti apa yang Tuhan maksudkan, tetapi ia hanya bisa percaya kepada apa yang Tuhan sedang katakan dan perintahkan. Dapatkah kita seperti Abraham? Ya. Abraham begitu merelakan dirinya dalam pemerintahan Allah yang sempurna. Abraham merelakan dirinya dalam pemerintahan Allah yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-11, ketika Abraham mau sembelih itu Ishak, ayat 11, tetapi berserulah malaikat Yahweh, yaitu malaikat Tuhan, dan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi setelah Abraham diberikan janji yaitu Ishak, Tuhan ingin menguji dia. Apakah dia terlarut dalam kenyamanan atau tenggelam dalam
kesukaan yang berlebihan atau tidak. Ya, seperti kita ya, kalau kita diberi berkat Tuhan, tapi di tengah-tengah Tuhan sedang menggenapi janjinya. Tapi di tengah-tengah juga Tuhan menguji iman saudara. Agar apa? Agar kita tidak terlarut dalam kenyamanan dan tidak merasa bahwa segala berkat yang kita terima itu karena perbuatan kita. Seakan-akan kita bisa nyogok Tuhan dengan kesalehan kita. Oh, buktinya kalau aku saleh, aku diberkati. Nah, hari ini kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, agar Abraham memiliki kerendahan hati dan agar Tuhan tahu bahwa Abraham benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan tahu enggak? Sebetulnya Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin mengajarkan perasaannya kepada Abraham. Begitu ngeri. Begitu seperti sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi. Seperti roller coaster yang kadang dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik, dibawa turun. Iman Abraham sedang diuji. Dan Abraham bisa mengerti keberadaannya. Dia bisa menikmati Tuhan dengan segala rencananya dalam hidup Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Teladan yang begitu luar biasa. Dan oleh karena ketaatan ini, Ishak menjadi anak perjanjian. Dan oleh ketaatan ini, janji Tuhan melalui Abraham digenapi. Karena melalui keturunan Ishak lahirlah 12 suku Israel. Dan melalui 12 suku Israel, Allah mengambil satu suku yang kecil, yaitu suku Yehuda, untuk melahirkan Yesus Kristus melalui rahim seorang perawan, Maria. Saudaraku, dan tahukah saudara bahwa janji itu sekarang tidak hanya berlaku bagi orang-orang Israel, tapi berlaku bagi kita semua yang percaya kepadanya. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, yaitu berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi keselamatan ya, oleh karena Yesus Kristus diberikan kepada kita. Kita menerima berkat Abraham. Jika konteks pada saat itu Kanaan adalah tanah perjanjian, itulah janji yang akan diberikan. Saat ini saudaraku, tanah air surgawilah yang menjadi janji itu. Janji itu adalah tanah air surgawi yang dibawa pemberitaannya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Akhirnya saudaraku, dalam hukum Taurat, dalam hukum-hukum Taurat, Allah menjagai bangsa Israel agar bangsa Israel bisa menerima janji itu, yaitu menerima Yesus Kristus melalui keturunan Abraham. Nah, saudara, kita melihat ini. Ya, saya akan jelaskan apa sih yang Mas Iwan ini, Pak Iwan ini mau bicara. Ya, ayat 17, saudaraku. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Saudara, jadi begini. Apa sih yang Pak Iwan ini mau sampaikan? Begini saudara, janji Allah, ini Allah berjanji kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Akan menjadi bangsa yang besar, saudara. Nah, ini keturunan Abraham ini nanti akan melahirkan pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Jadi dari keturunan Ishak ini akan melahirkan Yesus Kristus. Tetapi dalam masa Ishak
sampai nanti menuju perjanjian baru, saudaraku, ini Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, jadi sebelum Yesus Kristus ini lahir, yang merupakan keturunan Ishak, perwujudan dari penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Bagaimana semua orang bisa menjadi anak dan menerima berkat daripada Abraham melalui pribadi Yesus. Nah, dari mulai Ishak sampai nanti perjanjian baru, ya mulai dari Musa, disitulah ya saudara. Jadi mulai Abraham, Ishak, mulai Musa, dan mulai ada hukum Taurat. Nah, Allah menjagai bangsa Israel dengan hukum Taurat ini. Sampai mereka bisa menemukan janji yang sesungguhnya, yaitu kehadiran Yesus Kristus. Jadi Allah merancangkan sedemikian rupa tatanan Allah ini. Jadi Allah memberikan janji kepada Abraham. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan 2 anak kembar. Dan ini melahirkan banyak suku, termasuk 12 suku Israel. Tapi nanti janji yang sesungguhnya nanti, saudara, dalam perjanjian baru, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam masa Musa sampai nanti perjanjian baru, Allah memberikan hukum Taurat untuk mengawal bangsa itu, agar bangsa itu siap menerima janji kehidupan kekal yang dibawa oleh Yesus. Sampai begini tuh rencana Tuhan atas kehidupan Abraham, begitu besarnya. Jadi apa yang Abraham bayar ini tidak sebanding dengan karya yang Tuhan kerjakan atas keturunan-keturunannya, saudaraku. Ini luar biasa sekali keturunan-keturunan Abraham yang Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Kemudian Allah menjagai bangsa itu dengan hukum Taurat sampai Yesus lahir. Dan dari hukum Taurat, perjanjian lama, sampai Yesus lahir, Tuhan sudah mengutus Yohanes Pembaptis di situ untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Memberitakan agar orang-orang Israel, bangsa Israel, mempersiapkan diri terhadap kehadiran janji yang sejati melalui pribadi Yesus Kristus. Tapi saudara melihat, banyak orang-orang Israel tidak siap. Banyak orang-orang Israel terkurung di dalam hukum Taurat. Banyak orang-orang Israel terkurung dalam hukum Taurat. Mereka memilih keagamawian. Mereka memilih keagamawian daripada menerima Yesus sebagai janji itu, saudara. Ya, karena dalam Galatia pasal 3 ayat 23 berkata, sebelum iman itu datang, ya, saya baca dari ayat 22 aja, saudara. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, yaitu pengenalan akan Tuhan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi dikurung, kata dikurung itu dijagai, agar kelak ketika iman yang dibawa Yesus ini dinyatakan, mereka siap. Nah, begitu. Jadi seharusnya orang-orang Israel menerima kemesiasan Yesus, kerajaan yang Yesus bawa. Tapi apa? Mereka menolaknya, mereka menyalibkannya, mereka menghinanya. Mereka terkurung dalam keagamawian, mereka nyaman dengan keagamawian. Lihat saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak Yesus dan ajarannya. Padahal itu iman yang sedang dibawa, iman yang datang, janji yang datang. Tapi ditolak, saudara. Ditolak, saudara. Mereka tidak bisa meneladani bapak mereka, Abraham, yang menikmati Tuhan. Mereka tidak bisa mengorbankan kehormatan mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama. Mereka tidak bisa merelakan diri bahwa Yesus adalah janji yang sejati dan iman yang benar dibawa oleh Yesus.
Mereka tidak bisa melepas itu. Mereka ingin menyandang kehormatan sebagai kepala-kepala rumah ibadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pada pagi ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya sebelum nanti kita menerima janji yang dijanjikan Tuhan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu langit baru, bumi baru, kehidupan yang kekal. Saat ini kita sedang dijagai, dikawal oleh apa? Oleh Roh Kudus yang saat ini tinggal dalam hati kita. Jadi itu sudah bukan hukum Taurat yang mengawal kita. Yang mengawal kita saat ini sudah bukan hukum Taurat, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Yang mengawal nanti kita sampai kepada langit baru, bumi baru. Tapi banyak gereja tidak mempersiapkan ini. Justru banyak gereja mengurung mereka, mengurung jemaat, mengurung umat Tuhan di dalam dunia ini. Memberikan Injil kemakmuran, menawarkan kenyamanan dunia, sehingga banyak orang Kristen tidak bisa move on, tidak bisa berpindah, tidak bisa memindahkan hatinya kepada kekekalan. Banyak orang Kristen belum bisa melepaskan kenyamanannya. Apalagi hamba-hamba Tuhan juga yang sudah terlanjur pengajarannya diberitakan begitu banyak. Tidak bisa mengaku dirinya salah. Atau salah mengajarkan kepada jemaat. Tidak bisa, saudara. Seharusnya, Bapak Ibu Saudara, saat ini Roh Kudus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan umat memasuki janji kekal yang dibawa oleh Yesus. Seharusnya gereja menjadi jembatan, bukan memberikan satu stimulus agar jemaat memiliki kenyamanan di bumi dan tinggal dalam kehidupan agamawi. Saudara, kita bisa melihat dan menyaksikan ini, Bapak Ibu. Kita bisa melihat dan menyaksikan betapa dunia ini sedang dibawa di dalam kenyamanan. Kenyamanan, ya. Kita lihat Abraham begitu memberi teladan yang besar kepada kita. Abraham memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Terlebih Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita. Jadi mari kita mau melihat ini. Janji Tuhan ini datang kepada kita. Tapi apakah kita terkurung hari ini? Apakah salah, Mas? Nah, hukum Taurat tidak salah, saudara. Jangan pikir hukum Taurat itu salah. Hukum Taurat itu ada agar orang Israel itu bisa dikawal, gitu. Agar ketika iman ini datang, mereka siap. Seharusnya begitu. Maka Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Artinya biar menjadi jembatan antara hukum Taurat dengan iman yang datang ini. Nah, saat ini bagian siapa? Bagian gereja. Bekerja sama dengan Roh Kudus, mempersiapkan kedatangannya yang kedua, kerajaan yang ia bawa, agar ketika Yesus datang yang kedua kali, iman yang ia bawa pertama kali itu, iman yang ia ajarkan dalam kedatangannya yang pertama, ditemukan di dalam kita. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita perlu melihat ini, kebenaran yang kita pelajari ini. Jangan kita nyaman di sini. Ya, jangan kita nyaman di sini. Bro. Jangan kita tidak serius. Ya, jangan kita tidak serius dengan hal ini. Ya. Kalau kita tidak serius, kita main-main dengan Tuhan, saudara, mengkhianati Tuhan. Kita tidak bisa hari ini main-main dengan Tuhan. Saudara. Kita harus mempersiapkan diri benar-benar. Mempersiapkan diri benar-benar. Sekali lagi saya bilang, mempersiapkan diri benar-benar.
Jangan saudara main-main. Sudah nggak bisa main-main dengan Tuhan. Kita nggak bisa main-main dengan Tuhan. Ya, ibadah. Lalu kita tidak betul-betul tidak serius mempersiapkan diri. Saudara akan menyesal saudara main-main. Ya, saudara akan menyesal saudara tidak serius dengan Tuhan. Ya. Kita pikir ketika kita main-main dengan Tuhan itu ada dua hal, saudara. Kalau kita main-main dengan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu gampangan. Dan nomor satu. Atau yang kedua, kita pikir Tuhan itu tidak ada. Ya, kalau kita main-main dengan Tuhan. Dan jangan pikir apa yang kita lakukan ini tidak akan kita pertanggungjawabkan. Semua akan dipertanggungjawabkan di kekekalan. Ya. Maka janji-janji itu sekarang saudara harus buktikan. Kalau ada seseorang ya yang berjanji kepada Tuhan, dia harus lakukan, dia harus genapi itu. Karena yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri menuju kepada kekekalan. Jadi jangan kita mengurung jemaat dalam kenyamanan dunia ini dengan menawarkan mujizat yang tidak sesuai dengan porsinya, yang menawarkan kenyamanan dunia, yang menawarkan berkat-berkat jasmani yang tidak sesuai dengan porsinya. Saya tidak bilang mujizat itu tidak boleh. Penting, tapi ada yang jauh lebih penting, Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan memberikan kita kesembuhan dan perpanjangan waktu untuk kita hidup, kita biasanya bilang apa? Aku berjanji. Sisa hidupku nanti aku akan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita sudah di ujung kematian, kita meminta kesembuhan. Apa yang ada dalam mulut kita? Aku berjanji, pasti begitu, saudara. Kita dalam ambang kebangkrutan. Apa yang ada dalam mulut kita? Aku berjanji, nanti kalau aku diberkati, aku akan melayani Tuhan. Saudara. Dan kalau saudara benar-benar diselamatkan, benar-benar ditolong Tuhan, kalau saudara bersaksi-saksi kemana-mana, wah aku sembuh, saudara. Tidak boleh, Mas. Boleh silahkan. Tapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Yaitu Allah menunggu buah-buah yang engkau hasilkan. Jadi Allah sudah memberikan perpanjangan, Allah sudah memberikan kesempatan. Jadi saudara harus mempergunakannya. Itu tanggung jawab yang besar. Itu beban yang besar. Jadi jangan saudara main-main dengan Tuhan. Ya. Permintaan saudara hanya ingin membuat saudara nyaman di bumi. Tidak benar-benar karena saudara mencintai Tuhan. Ya. Hari ini kita mau melihat Abraham benar-benar mencintai Tuhan. Ketaatannya tidak didasarkan hanya yang dijanjikan keturunan. Ketaatan Abraham tidak didasari hanya karena ia dijanjikan keturunan. Dibuktikan dari apa? Ketika Tuhan meminta anaknya yang dikasih disembelih, ia lakukan itu. Nah, ketaatan kita semua, saudara, harus didasari dengan cinta Tuhan. Jangan didasari dengan yang lain. Maka kita bisa melihat, saudaraku, bahwa hukum Taurat ini menolong orang Israel yang seharusnya mempersiapkan iman yang akan datang. Dan saat ini gereja-gereja Tuhan harus bekerja sama dengan Roh Kudus mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai kesimpulan, saudara, persiapkan dirimu ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main. Cukup main-mainnya, saudara. Ya, ayo serius dengan Tuhan. Ayo serius dengan Tuhan. Ayo serius. Perkarakan dengan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi ini memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, mengangkat tangan kita. Bapa, hamba berdoa bagi semua jemaat yang hari ini menyaksikan dan siapapun yang menyaksikan. Kiranya kebenaran ini turun dalam hidup mereka.
dan mereka mengalami janji-Mu yang besar. Kami ingin belajar dari Abraham. Kami ingin diberkati, memiliki suatu spirit untuk kami boleh mengabdi kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati saudara.